perbaikan supply chain. Tujuan seminar adalah teori untuk mengelola supply chain telah dipaparkan oleh SCOA Model Supply Chain Operations Reference Model secara terinci dan akademik. Namun demikian, penerapan SCOA Model secara praktis dalam kerja di perusahaan tidak mudah. Oleh karenanya, saya sendiri telah mencoba berbagai upaya di banyak perusahaan di Jepang sebagai SCOA Advisor pertama di Jepang yang dilantik secara resmi oleh SCC dalam kurung Supply Chain Council di Amerika Serikat. Seminar ini disusun dengan pengalamannya khusus untuk pemimpin pabrik di Indonesia demi dapat menerapkan keunggulan SCOA Model untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja supply chain di pabrik. Bagian 1 pertama, visualisasi dan penilaian kinerja. Konsep supply chain. Supply chain merupakan serangkaian kegiatan perdagangan yang mengulang proses source, make, deliver, mulai dari produsen bahan baku sampai dengan konsumen, atau dari hilir ke hulu. Supply chain terdiri dari proses dengan bentuk panah dan pemain dengan bentuk kotak. Biasa, makin banyak proses, baik di makin hulu maupun di makin hilir supply chain. Di hulu makin banyak, di hilir makin banyak. Ini dianggap perusahaan Anda sendiri. Cara visualisasi supply chain: menyiapkan daftar untuk mengisi keterangan semua perusahaan dan keterangan perdagangan antara semua perusahaan. Siapkan daftar seperti di bawah. Dan mengisi keterangan semua perusahaan, bahasa Jepang, yang bergiat dalam supply chain dan keterangan perdagangan antara semua perusahaan. Cara visualisasi supply chain, di sini menempatkan pemasok di sebelah kiri dan menempatkan penyalur di sebelah kanan. Ini pemasok. Ini pemasok. Ini penyalur, distributor. Ini customer terakhir. Cara visualisasi supply chain, menambah keterangan perdagangan setiap pemain. Ini keterangan 1 tahun berapa banyak penjualan, berapa rupiah, waktu batas pemasukan 2 bulan, setiap minggu dimasuk, pembayaran akhir bulan depan gitu. Nomor 3, visualisasi supply chain dalam pabrik. Ini supply chain di dalam suatu pabrik.
Semua pabrik harus mesti sama. Ini universal, dimanapun, industri apapun, perusahaan kecil, perusahaan besar, mesti sama. Ini manajemen dari bawah ke atas, procurement, pengadaan, ya. Production, ini sales, ini order receiving, dari bawah kiri ke kanan, barang dan informasi menyalur. Ini patokan, ya, patok supply chain dalam pabrik. Dan kotak kuning, ini kerja kontrol, bukan aliran barang atau informasi. 4. Fungsi dan peran proses supply chain. Supply chain di pabrik terdiri dari proses perencanaan. Ini proses perencanaan, ya. Dan proses pelaksanaan, ini proses pelaksanaan. Dan proses kontrol. Supply chain terdiri dari 3 macam proses: perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol. 5. Kerja pengelolaan supply chain demi terbaik. Yang pertama, kita melihat kembali kerja supply chain dalam kerja pokok manajemen pabrik. Ini semuanya kerja pokok manajemen di pabrik. Di dalam ini, kerja apa timbul dari supply chain? Itu warna kotak kuning. Ini kerja supply chain di dalam pokok manajemen pabrik. Ada sebagian dari accounting, manajemen accounting, dan procurement, production, dan delivery. Kerja pengelolaan supply chain demi terbaik. 2. Meletakkan kerja kontrol supply chain di dalam manajemen pabrik. Ini gambar supply chain di dalam pabrik. Di sini tambah kotak kuning, yaitu kerja kontrol supply chain. 6. Analisa kinerja supply chain. Ada 5 kinerja. 1. Kepercayaan. Presentasi ketepatan tenggat waktu sama dengan pemasukan terlambat per tahun atau per jumlah pemasukan per tahun. Presentasi kembalian pada pemasukan sama dengan jumlah kembalian karena suara mutu pada pemasukan atau jumlah pemasukan per tahun. Presentasi selisih jumlah pemasukan sama dengan jumlah lebih atau kurang dari pemasukan per tahun atau jumlah pemasukan per tahun. Dan kinerja kedua, fleksibilitas, presentasi kemampuan penanganan terhadap perubahan kebutuhan mendapat. Waktu diperlukan terhadap perubahan kebutuhan mendadak. Kinerja 3, responsibilitas, jangka waktu sejak menerima pesan sampai dengan memasok dalam kurun tenggat waktu. Kinerja 4, biaya administrasi, hampir sama dengan biaya administrasi garis miring pemasaran dalam kurun gaji staf, biaya IT, ongkos, pengangkutan. Kinerja 5, efisiensi inventaris, cash to cash cycle time. Ya, ini istilah baru.
sama dengan jumlah hari inventaris dalam kurun bahan plus WWP, work in process, plus barang jadi, tambah hari account receivable minus hari account payable. Seperti digambarkan di bawah. Nomor 7, tindakan untuk perbaikan supply chain. Perbaikan kepercayaan. Mengutamakan perimbangan kebutuhan dan pemasukan supply chain keseluruhan. Terus, perimbangan kebutuhan pemasukan bagian penjualan. Lalu, perimbangan kebutuhan pemasukan bagian produksi. Terus, perimbangan kebutuhan dan pemasukan bagian pengadaan. Jika tidak mengikuti urutan ini dan mengutamakan keadaan suatu bagian sehingga abaikan kemauan customer, akhirnya kepercayaan akan menurun. Tindakan untuk perbaikan supply chain. 2. Perbaikan fleksibilitas dan responsibilitas. Jangka waktu atau lead time dapat disingkatkan jika proses yang menentukan spek dimundur selambat mungkin sehingga waktu respons terhadap perubahan kebutuhan juga dapat disingkatkan. Artinya daripada di sini lebih fleksibel, di sini lebih fleksibel. Tindakan untuk perbaikan supply chain. 3. Pengurangan biaya administrasi. Ini struktur biaya di dalam pabrik. Di situ mengukur biaya di bagian lain, menentukan biaya terkecil, menetapkan sebagai benchmark patokan, menganalisa selisih antara benchmark, merancang tindak mencapai benchmark, bertindak, mengukur hasil, dan mengulang dari 4. 7. Tindakan untuk perbaikan supply chain. 4. Peningkatan efisien inventaris. Yang atas dunia nyata. Biasanya peningkatan akurasi prediksi kebutuhan diharapkan dan minimalisasi syarat pemasukan diharapkan. Tapi di situ ada selisih di penyesuaian kebutuhan dan pemasukan. Lalu pengadaan produksi, penyesuaian inventaris dan pemasukan. Tapi tentunya ideal kalau prediksi kebutuhan 100% tepat dan tidak ada syarat pemasukan, penyesuaian dan inventaris tidak perlu. Berarti artinya kita harus berusaha mendekati dunia ideal sedikit mungkin. 8. Kelanjutan perbaikan supply chain. Kelanjutan. Titik pandang untuk melanjutkan perbaikan di bidang aturan dari segi aturan, kinerja, info, stok, aset,
pengangkatan network, aturan, risiko, dan lain-lain di supply chain keseluruhan, pengadaan, produksi, dan pemasukan. Ada titik-titik pandangan untuk melanjutkan perbaikan. Bagian kedua, supply chain best practice. Satu, di proses perencanaan. Dua, di proses pengadaan. Ketiga, di proses produksi. Empat, di proses penjualan. Ada best practice. Best practice yang sudah disebutkan di halaman tadi, kalau dicantumkan di dalam supply chain proses di pabrik, demikian. Pertama, event driven supply chain diplan, membuat mekanisme yang perubahan gejala kebutuhan oleh perkara event driven langsung diterapkan pada perubahan rencana produksi dan pemasukan. Ya. Ini ada perubahan-perubahannya dari mana saja. Ada perubahan hukum, penjualan, pesaing, ekonomi. Dari situ pasti ada gejala perubahan, ya, kebutuhan. Itu semua langsung ke proses supply chain, tidak melalui rapat, langsung saja membuat sistem. Dua, CPFR. CPFR itu singkatan dari Cooperative Planning, ya, Forecasting, dan Replenishment. Produsen dan pedagang eceran membuat bersama data prediksi kebutuhan, lalu menyesuaikan melalui internet demi pengurangan biaya dan inventaris, pencegahan kehilangan kesempatan penjualan, peningkatan kepuasan customer. Informasi dari pasar, ya, dari eceran langsung ke supply chain proses, langsung. Tiga, sambungan ERP sistem dan CRM sistem. Menyambung ERP, Enterprise Resource Planning, dan CRM, Customer Relationship Management, untuk membentuk supply chain system yang mengutamakan customer. Ini isinya CRM system, ini isinya ERP system, ini langsung disambungkan. 4. Sales and Operations Planning, singkatan S&OP, mempersatukan rancangan pemasaran menuju customer dan supply chain management, sehingga segala rencana dalam kurun penjualan, pengangkutan, inventaris, produksi, dan pengadaan dapat disimpulkan menjadi rancangan serangkaian. 5. APS, membuat mekanisme yang menunjukkan secara online baik syarat kebutuhan maupun urutan prioritas pada seluruh supply chain. APS adalah singkatan dari Advanced Planning and Scheduling.
auto system for visualizing and planning inventory, menjelaskan inventaris terlebihan per jenis barang dengan auto planning system for inventory yang disambung ke data kebutuhan real time dan aturan kontrol inventaris. Vendor Managed Inventory atau VMI bisa masuk ke data inventaris customer dan menanggung jawab pengadaan inventaris yang dibutuhkan oleh customer. Ini atas nama customer, termasuk menaruh bahan atau barang di tempat customer atas nama customer menurut data dari customer. Direct document transfer to consignee and forward. Ini di bidang impor atau ekspor. Dokumen-dokumen ini sudah biasa, langsung semua dokumen langsung ke consignee dan forward secara elektronik. Direct delivery to working site, termasuk bahan langsung ke tempat produksi demi pengurangan biaya dan waktu. Ya. Tidak melalui gudang, langsung ke tempat kerja. Current engineering, bekerja sama dengan bagian pengadaan dan masuk dalam mengembangkan produk baru untuk mempersingkat waktu pengembangan produk yang baru. Ini sudah biasa kan? Dari dulu ada. Ya. Universal Work in Process, memproduksi WWP menurut prediksi dengan daftar komponen atau daftar bahan spesifikasi yang serbaguna, sehingga mempersingkat jangka waktu dari pesan customer sampai pemasukan. Ini kalau terima pesan atau spesifikasi baru mulai apa-apa semua makan waktu, ya, tunggu lama. Tapi sampai di sini sudah umum speknya atau serbaguna. Terima pesan spek di sini saja. Dari sini langsung bisa mulai. Per production system mengeluarkan sinyal penambahan inventaris dengan Kanban dari gudang, proses WWP dan proses perakitan. Kanban. Dalam buffer rope planning teknik mewujudkan hasil terbesar mengikuti proses produksi kemampuan terendah. Ini ilama dari drum. Pokoknya semua proses mengikuti proses yang kapasitasnya terendah. Ilamanya dari sini. Dan jika waktu dia jatuh, supaya yang belakang tidak macet, di sini ada ruangan buffer. Dan supaya proses yang kemampuan tinggi tidak maju sendiri, semua proses diikat dengan rope. Nah, ini konsepnya. Pakai drum, buffer, rope. Lean production, membasmikan 7 sia-sia di lapangan produksi. Sia-sia produksi terlebihan, sia-sia waktu tunggu kerja, sia-sia pemindahan, sia-sia pengolahan, sia-sia inventaris, sia-sia gerakan badan,
sia-sia pembuatan barang jelek. Integrated process of production and packaging. Proses pengemasan digabung dalam proses sehingga proses produksi sehingga membasmikan WWP, work in process, yang menunggu dikemas dan waktu tunggu. Ini tidak diadakan. Auto data receiving, memahami keadaan produk secara tepat dengan scanning oleh RFID dan sistem barcode. Ini titik-titik barcode atau scanning di supply chain proses dalam pabrik. Cross-docking, sambil menahan daya pemasukan di pusat distribusi, meningkat laju putaran inventaris. Ini distributor center sebenarnya. Di sini tidak hanya stok saja, tapi sambil tunggu pasang produk macam-macam di gudang. Auto picking order, petunjuk picking ditampilkan di alat genggam berdasarkan rencana pengiriman dan data lokasi inventaris. Availability to promise, ATP, menjanjikan tenggat waktu terhadap pesan dari customer berdasarkan data inventaris dan data rencana produksi secara online. Salesman di mana saja bisa ketahui inventarisnya berapa, working prosesnya bagaimana, ya, sehingga bisa langsung jawab ATP, availability to promise, kepada customer. Planning plan in line with route, memuat barang terakhir yang diangkut ke tujuan pertama sesuai dengan rencana urutan pengangkutan. Yang diturunkan pertama, muat di paling dekat pintu, ya, gampang. Sekian, terima kasih.